Ubur-ubur adalah salah satu hewan yang mengalami metagenesis atau perubahan cara berkembang biak. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah Cnidaria, atau yang juga dikenal sebagai Coelenterata. Jadi, apa sebenarnya itu Cnidaria? Cnidaria adalah satu filum dari kingdom Animalia. Mereka termasuk hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Mereka jadi salah satu kelompok hewan pertama yang pernah hidup di bumi ini. Mereka pertama kali muncul di periode Ediacara, jauh sebelum era Paleozoik dimulai, membuat mereka jauh lebih tua daripada dinosaurus yang hidup di era Mesozoik. Mereka mulai bervariasi pada zaman Ordovisia. Lalu, apa yang membuat mereka unggul dibandingkan hewan-hewan lainnya? Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Pada dasarnya mereka adalah kelompok hewan yang memiliki tubuh lunak dengan rongga tubuh sederhana. Mereka adalah hewan air yang kebanyakan hidup di laut. Namun, ada beberapa spesies yang hidup di air tawar. Ciri-ciri lainnya dari kelompok hewan ini antara lain memiliki tubuh simetri labial yang tersusun melingkar di sekitar sumbu pusat, lalu memiliki rongga gastrovaskuler yang berfungsi untuk sebagai tempat pencernaan dan distribusi nutrisi, memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip yang berbentuk tabung atau bunga, dan medusa yang berbentuk seperti payung. Dinding tubuh tersusun dari dua lapisan, lalu juga memiliki sel penyengat atau cnidosit yang bisa digunakan untuk menangkap atau menyengat mangsa. Bahkan ada juga yang dapat digunakan sebagai pertahanan diri. Sistem saraf mereka tergolong sederhana. Mereka tidak memiliki organ-organ yang dimiliki oleh hewan-hewan lainnya. Reproduksi yang unik yang dapat berpindah dari proses generatif jadi proses vegetatif. Perkembangbiakan ini juga dikenal sebagai metagenesis. Tapi juga ada beberapa yang berkembang biak dengan cara bertunas. Apa saja? Macam-macam dari hewan Cnidaria. Oke, mari kita saksikan. Kelas yang pertama adalah Hydrozoa. Kelas yang memiliki polip sebagai bentuk yang dominan. Contoh pertama adalah manowar atau botol biru.
hewan biru yang membentuk koloni. Mereka membentuk kantong yang berisikan karbon monoksida untuk mengambang di laut. Pentakelnya sangatlah beracun yang bisa aktif meskipun koloninya tidak berwarna nyawa lagi. Lalu ada Hydra, hewan yang menyerupai bunga dan dapat dijumpai di air tawar. Mereka terkenal dengan perkembangbiakannya yang unik, yaitu bertunas, yang termasuk sebagai perkembangan vegetatif. Dari tentakel satu individu dapat tumbuh satu individu lainnya. Selanjutnya adalah Scyphozoa, atau yang lebih sering dikenal sebagai ubur-ubur. Ubur-ubur dominan pada fase medusa yang membentuk wujud di lonceng atau payung. Hewan ini terkenal dengan sel penyengatnya yang digunakan untuk menangkap mangsa. Hewan ini memiliki rangka hidrostatis, yaitu cairan yang digerakkan oleh otot. Ubur-ubur adalah salah satu hewan yang mengalami metagenesis, atau perubahan cara berkembang biak. Dalam fase generatifnya, individu jantan bertemu dengan individu betina. Perkawinan tersebut menghasilkan ovum yang nantinya berkembang menjadi zigot dan menjadi larva ubur-ubur yang dikenal sebagai planula. Planula ini kemudian membentuk polip. Lalu polip pun bertunas. Dari tunas-tunas tersebut tumbuhlah ubur-ubur kecil yang disebut dengan Evira. Evira ini akan berkembang menjadi medusa, ubur-ubur yang dewasa. Kelas terakhir yang kita akan bahas adalah Anthozoa. Hewan macam apakah itu Anthozoa? Tapi sebelumnya, jika kalian merasa konten ini menarik, ingat-ingat untuk like video ini. Banyak mengira bahwa karang adalah batu-batuan atau bahkan tumbuhan di dalam laut. Namun sejatinya mereka adalah hewan dalam kelas Anthozoa. Hewan dalam kelas Anthozoa lainnya adalah pena laut yang berbentuk pena kuno, anemon laut yang memiliki penyengat, namun menjadi tempat singgah bagi sejenis ikan yang memiliki lendir khusus menangkis sel tengat itu. Ikan badut yang terkenal dengan warna orange berbelang putihnya. Karang yang sehat berperan penting dalam ekosistem laut. Mereka mengikat alga-alga kecil yang dapat berenang bebas karena adanya flagela. Karang jadi tempat singgah alga-alga ini agar dapat terlindungi dari predator. Sama metabolisme dari karang dapat mereka manfaatkan untuk dijadikan bahan fotosintesis. Alhasil, alga tersebut menghasilkan oksigen yang memberi kehidupan pada ekosistem terumbu karang. Oksigen ini juga dapat membantu membuang limbah sisa metabolisme karang.
Tapi dalam kondisi tertentu yang dipicu oleh pencemaran lingkungan dan pemanasan global, karang menjadi stres dan beracun bagi alga, yang membuat alga meninggalkan karangnya. Akibatnya, karang menjadi memutih, yang dapat berakibat fatal bagi karang tersebut. Dan dampaknya dapat menyebar pada ekosistem laut. Maka ada baiknya kita menjaga kelestarian karang dengan menghindari pembuang sampah ke lautan dan menangkap ikan dengan etika tanpa merusak terumbu karang. Ada lagi hidaria atau silenterata yang kalian ketahui? Jika ada, maka tolong isi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.